Nyai Mas Prabu Pakungwati Ratna Kemuning. Part 3. Masjid Sang Raksa Sukma. 1. Watu Pandan Sari, yaitu batu yang pada zaman dahulu digunakan Nyai Mas Pakungwati sebagai tempat duduk ketika menerima tamu di luar astana. 1. Bangunan Paseban Sabda Pangestu. Dahulu digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan besar, namun sekarang digunakan untuk acara tahilan. 1. Balong Kolam Pemandian Nyai Mas Pakungwati. 1. Di luar kompleks pemakaman tersebut digunakan sebagai pemakaman umum bagi masyarakat sekitar. Selain peninggalan benda atau situs sejarah di atas, masih ada peninggalan sejarah lainnya, yaitu adanya 12 keris. Namun sayangnya keris-keris tersebut dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memiliki perasaan untuk melestarikan sejarah. Di samping kompleks makam Pakungwati terdapat balong kolam dengan kedalaman 1-1,5 meter, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat pemandian Nyai Mas Pakungwati. Namun sayangnya balong kolam tersebut sekarang ini sudah kering. Konon hanya orang-orang yang imannya kuat dan hatinya suci saja yang mampu melihat kolam tersebut berisai air yang banyak dan penuh. Selain itu juga terdapat musola di dalam kompleks makam tersebut. Musola itu diberi nama Sang Raksa Sukma. Maksud dari nama tersebut adalah rasa Nyai Mas Pakungwati berada di Gunung Jati, namun sukmanya berada di Desa Waru Astana Pakungwati. Di tembok bangunan Paseban Sabda Pangestu terdapat silsilah keluarga Nyai Mas Pakungwati hingga ke kakeknya, Prabu Siliwangi, yang dibuat oleh kuncen yang menjaga Astana Pakungwati tersebut. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang yang datang untuk berziarah mengetahui silsilah keluarga Nyai Mas Pakungwati yang berasal dari tokoh tersohor dan berpengaruh di wilayah Jawa Barat. Selain itu juga dapat mengindikasikan bahwa memang benar, Nyai Mas Pakungwati lahir dari orang-orang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon. Terdapat pula tulisan mengenai nama-nama leluhur Waru yang juga dibuat oleh kuncen Astana Pakungwati. Tujuannya pun hampir sama, agar orang-orang yang berziarah ke Astana Pakungwati mengetahui siapa saja orang-orang yang berjasa dalam pembuatan desa Waru dan penyebaran agama Islam di desa tersebut. Sehingga orang yang berziarah dapat memberikan doa khusus kepada tokoh-tokoh tersebut. Karena tanpa tokoh-tokoh tersebut, Islam mungkin tidak akan berkembang ke wilayah-wilayah tersebut. Kompleks Astana Pakungwati tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hanya ada renovasi sedikit di bagian atapnya. Bukan hanya masyarakat sekitar atau orang Cirebon saja yang merenovasinya, melainkan juga dari luar Cirebon seperti Bandung, Surabaya, dan wilayah lainnya. Di Astana Pakungwati tersebut terdapat kegiatan rutin yang biasa dilakukan masyarakat sekitar seperti tahlilan pada malam Jumat. Lokasi tahlilan tersebut bertempat di Paseban Sabda Pangestu, sebuah bangunan yang dibuat untuk mengadakan pertemuan besar. Selain itu juga banyak orang yang berziarah ke kompleks makam Astana Pakungwati tersebut dari berbagai wilayah. Banyak maksud dari ziarah tersebut. Bisa karena memang ingin berziarah dan mendoakan orang-orang yang dikuburkan di sana, meminta restu ketika hendak mengadakan kegiatan besar seperti hajatan, hingga maksud yang dianggap tidak baik menurut agama. Situs Astana Pakungwati menjadi salah satu situs penting karena ia merupakan bukti sejarah dari proses penyebaran agama Islam di Cirebon, khususnya Cirebon Barat Daya. Tempat tersebut dikelola oleh masyarakat setempat serta orang-orang yang dengan ikhlas menjaga dan merawat tempat tersebut dengan alasan melestarikan sejarah. Sedikitnya perhatian dari pemerintah setempat sehingga masyarakat sendiri yang harus merawat dan menjaganya. Adanya sebuah situs sejarah di lingkungan masyarakat memiliki manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar situs sejarah tersebut. Beberapa manfaat itu diantaranya, 1.
Masyarakat mengetahui bagaimana desa mereka dahulu dibuat oleh para tokoh penting dan berpengaruh pada masanya. 2. Masyarakat mengetahui bagaimana budaya yang mereka miliki dan agama Islam yang mereka yakini dapat berkembang di derahnya. 3. Masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan para tokoh terdahulu dalam memberikan pencerahan kepada daerahnya, terutama dari segi agama. 4. Dengan adanya situs bersejarah tersebut, masyarakat mengetahui bagaimana hubungan satu desa dengan desa lainnya, atau bahkan satu daerah dengan daerah lainnya. 5. Menjadikan masyarakat lebih menghargai sejarah peninggalan masa lalu. 6. Masyarakat memiliki rasa peduli terhadap situs sejarah tersebut dan karenanya timbul rasa ingin menjaga dan merawat situs sejarah tersebut. 7. Masyarakat menghargai perjuangan dan jasa para tokoh yang telah menyebarkan agama Islam di sana dan memberikan pencerahan mengenai agama Islam. 8. Menjadikan desa tersebut lebih dikenal masyarakat luas karena adanya situs sejarah tersebut. Selain situs Astana Pakungwati, Desa Waru tersebut juga memiliki sebuah situs yang masih ada kaitannya dengan situs Astana Pakungwati, yaitu Balong Waru Kolam di Desa Waru. Balong Waru tersebut dahulu digunakan sebagai tempat pemandian Nyi Mas Pakungwati di luar astana, sekaligus sebagai taman bagi beliau di luar Astana Pakungwati. Kolam tersebut berada di sebelah tenggara Astana Pakungwati, dengan jarak sekitar 2-3 km dari Astana Pakungwati. Kolam tersebut tidak pernah kekeringan ataupun kehabisan air. Air dalam kolam tersebut masih terus ada dan mengalir dari dulu hingga sekarang. Kolam tersebut juga masih memiliki bentuk asli seperti pada saat dibuat pertama kali oleh Nyi Mas Pakungwati. Tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya ada tambahan bangunan rumah kecil di samping kolam tersebut sebagai tempat tinggal kuncen yang menjaga tempat tersebut. Kompleks Astana Pakungwati berlokasi di tengah-tengah dan jauh dari keramaian. Kompleks makam Astana Pakungwati tersebut dikelilingi oleh makam-makam yang dahulu dijadikan sebagai pos-pos pengamanan dan penjagaan bagi Nyi Mas Pakungwati. Mengingat Nyi Mas Pakungwati merupakan seorang wanita dan dalam melakukan perjalanannya tersebut beliau tidak ditemani oleh suaminya, Sunan Gunung Jati. Setiap pos-pos tersebut dijaga oleh pengawal-pengawal beliau. Di sebelah selatan terdapat makam Buyut Sikuta. Pengawal yang menjaganya adalah Sangga Buana, pengawal yang diutus dari Banten. Di sebelah utara terdapat makam Buyut Jumprit. Pengawal yang menjaganya adalah Ki Jumprit. Di sebelah barat terdapat makam Buyut Muasal. Pengawal yang menjaganya adalah Ki Muasal. Dan di sebelah timur terdapat makam Buyut Sarabat. Pengawal yang menjaganya adalah Ki Sarabat.